Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Solo Leveling Season 2 episode 6. DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Cahai-in sungguh tidak mengerti mengapa Jinwo yang merupakan hunter rank E menjadi pembawa barang di dungeon rank A. Hal ini sungguh tidak masuk akal, apalagi nyawa manusia hanya ada satu. Gadis itu tidak mengerti apa yang sebenarnya diincar oleh Jinwo, apalagi dia mengingat kalau sebelumnya Jinwo memegang senjata di depan ruangan bos dungeon. Setelah berpikir sejenak, Hunter Cha meminta izin pada Pak Mandor untuk memasuki dungeon. Dia juga meminjam sebuah kapak batu untuk berjaga-jaga. Di dalam ruangan bos, ratusan High Orc menghujamkan senjatanya ke lantai sambil bersorak-sorai. Situasi ini pun membuat para hunter bergidik. Jika High Orc sebanyak ini sampai keluar ke dunia nyata, bisa dipastikan mereka akan menghancurkan satu atau dua kota dengan mudah. Tapi 4 pengawal bos dungeon lebih parah lagi, karena mereka memancarkan aura kengerian yang jauh lebih kuat dari High Orc pada umumnya. Sebagai ketua raid, Son Ki-hun benar-benar sangat tertekan. Namun dia memastikan sekali lagi bahwa misinya adalah menutup gate. Jadi saat ini dia hanya perlu fokus untuk mengalahkan bos dungeon Gargalgan. Namun keyakinannya melemah setelah merasakan energi sihir Gargalgan yang begitu kuat. Tidak hanya Ki-hun, semua hunter gemetaran dan sangat amat ketakutan. Ketika Ki-hun menanyakan mengapa Gargalgan memanggilnya ke tempat ini, bos dungeon itu lantas menjawab bahwa para hunter akan dijadikan hiburan. Mereka akan disakiti, dibantai dan disantap satu persatu oleh para High Orc. Jelas saja para hunter sangat amat depresi. Ki-hun pun menguatkan tekadnya dan mengajak para hunter untuk menyerang bersama-sama. Namun dia sangat terkejut karena semua membernya tidak merespon sama sekali. Nyatanya para hunter masih sangat ketakutan hingga tidak bisa bergerak. Pun demikian Ki-hun tetap menyerang karena sudah kepalang tanggung. Lelaki itu berlari dan melompat sekuat tenaga untuk menyerang Gargalgan. Tapi si bos dungeon menahan serangan Ki-hun dengan mengeluarkan sebuah barrier sihir. Dia lantas membanting Son Ki-hun berulang kali dengan sihir anti-gravitasinya. Bantingan berulang kali itu membuat Ki-hun benar-benar sangat kesakitan. Sebenarnya para hunter ingin sekali membantu, namun apa dayanya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Ketika Son Ki-hun akan kembali dihujamkan ke lantai, untungnya detik itu juga Jinwo melesat dan menyelamatkannya. Di hadapan ketua raid, Jinwo menyampaikan bahwa sebenarnya dia tidak boleh ikut campur di dalam dungeon milik Hunters Guild ini. Tapi situasi sudah sangat gawat dan unit penyerang ini dalam bahaya besar. Saat seekor High Orc hendak menyerang, Jinwo langsung menghentikannya dengan skill Ruler Authority. Sembari membanting High Orc tersebut, Jinwo bertanya sekali lagi pada Son Ki-hun apakah dia boleh mengalahkan semua monster yang ada di ruangan ini. Mendengar hal itu, Ki-hun pun mempersilahkan Jinwo berbuat sesukanya. Gargalgan jelas murka melihat intervensi Sung Jinwo. Tapi Jinwo berjalan santai dan kemudian membangkitkan seluruh pasukan bayangannya. Sementara itu di depan gate, tiba-tiba saja muncul sebuah mobil dari tim pengawas asosiasi Hunter. Ternyata itu adalah Wo Jinchul yang tengah mencari Sung Jinwo. Lagi-lagi Pak Mandor menyampaikan bahwa Jinwo sedang berada di balik gate sebagai pembawa barang.
Informasi dari Pak Mandor membuat Jinjul benar-benar tidak habis pikir mengenai apa yang sebenarnya dicari dan dilakukan oleh Sung Jinwoo. Ketika hendak memasuki gate, semua orang dibuat sangat amat terkejut dengan ledakan aura sihir dari dalam dungeon. Saking kuatnya aura itu, beberapa orang merasa tercabik-cabik dan kelelahan. Pak Jinjul pun meminta anak buahnya untuk menghitung ulang gelombang energi sihir pada gate di tempat ini. Sementara itu Cak Hai In juga merasakan hal yang sama. Setelah menyaksikan banyak sekali High Orc yang bertumbangan, Cak Hai In merasa harus bergerak cepat untuk menyelamatkan para hunter. Walau sebenarnya dia masih tidak memahami bagaimana caranya Ki-hun dan yang lainnya bisa mengalahkan para High Orc sebanyak ini. Merasa terus-terusan diremehkan, Jinwoo pun mengaktifkan skill domain Maharajanya. Dia mendapatkan skill khusus jobnya tersebut ketika mencapai level 70 di Kastil Iblis. Skill ini bisa meningkatkan power pasukan bayangan hingga berkali-kali lipat. Para hunter pun dibuat kebingungan dengan kemampuan Jinwoo yang di luar nalar. Gargalgan lantas memerintahkan para pasukannya untuk menyerang Jinwoo. Tentu saja para tentara bayangan langsung turun tangan dan menghadangnya. Hanya dengan sekali ayunan kapak, Iron mampu mengalahkan banyak sekali High Orc. Demikian juga dengan Igris yang bisa mengalahkan puluhan High Orc dalam sekali sapuan. Jinwoo sendiri memenggal dan menghabisi para monster dengan sangat cepat. Para hunter pun menilai kalau kekuatan Sung Jinwoo tidak ada bedanya dengan kekuatan Hunter Ja. Mereka benar-benar bingung mengapa orang sekuat Jinwoo malah jadi pembawa barang saja. Untuk mengalahkan satu ekor High Orc, para prajurit bayangan harus dibangkitkan 4-5 kali. Jinwoo pun harus turun tangan dan mengurangi jumlah musuh untuk mengimbangi kekuatan pasukan bayangannya. Di sini Gargalgan menghancurkan banyak pasukan Jinwoo dengan nafas naganya. Namun demikian, Sung Jinwoo kembali memanggil dan membangkitkan pasukannya. Tanpa basa-basi, Gargalgan menyerang Jinwoo dengan kombinasi skill perlindungan dan anti-gravitasinya. Monster itu terus menghancurkan seluruh pasukan bayangan Jinwoo hingga energi sihirnya habis. Menyadari tindakan Gargalgan yang cukup merepotkan, Jinwoo pun segera mengambil langkah taktis untuk membereskan bos dungeon tersebut. Di depan gate, Wo Jinjul mengetahui bahwa gate di hadapannya memiliki power di antara rank A dan hampir mendekati rank F. Menyadari adanya kesalahan dalam penghitungan, Jinjul pun meminta Pak Mandor untuk segera menghubungi Presiden Hunters Guild. Sementara itu di dalam dungeon, Gargalgan cukup optimis kalau sebentar lagi energi sihir Jinwoo akan segera habis. Walau normalnya seperti itu, tapi Jinwoo hanya tersenyum dan langsung meminum ramuan peningkat mana. Setelah itu dengan entengnya Jinwoo membangkitkan High Orc yang sebelumnya telah tewas dan menjadikannya sebagai pasukan bayangan barunya. Situasi ini membuat para High Orc sangat kaget, demikian juga dengan bos dungeon Gargalgan. Di sini Gargalgan benar-benar tidak menyangka bahwasanya entitas asli Sung Jinwoo merupakan sosok Shadow Monarch yang menakutkan. Gargalgan tidak mengerti mengapa harus dikirim ke tempat ini. Ketika pertama kali membuka matanya, hanya ada satu perintah yang terus menggema di dalam otaknya, di mana dia harus memburu para manusia. Gargalgan pun tidak peduli alasannya, yang penting dia harus mematuhi perintah itu. Dia lantas memerintahkan 4 jenderal High Orc-nya untuk turun tangan di medan laga. Di sisi lain, Pak Jung In mulai serius untuk menyelesaikan masalah yang menimpa unit penyerangnya. Seluruh hunter rank A Guild ini sudah dikonfirmasi untuk menuju TKP. Jika kondisinya sangat parah, mau tidak mau Jung In akan meminta bantuan Guild White Tiger dan Grim Reaper. Namun demikian Pak Jung In akan menggunakan itu sebagai opsi terakhirnya. Kembali di medan pertempuran, di mana Iron berhasil membasmi 2 jenderal Orc dengan kekuatan supernya. Sementara itu Igris juga tidak mau kalah. Dengan teknik berpedangnya, Igris berhasil menghabisi 2 jenderal Orc yang memiliki kemampuan sangat luar biasa. Kondisi seperti ini benar-benar tidak menguntungkan bagi Gargalgan. Rasa egoisnya yang begitu tinggi membuatnya harus turun tangan secara langsung demi membungkam Sung Jinwoo. Dia pun melepaskan berbagai kombinasi serangan sihir pada Jinwoo. Namun dia malah kaget sendiri karena semua skill sihirnya itu bisa dipatahkan dengan mudah oleh Sung Jinwoo.
Nyatanya Sung Jinwoo memiliki daya tahan super tinggi pada racun serta kutukan. Pemuda itu lantas memanggil para penyihir, dan setelahnya para tentara penyihirnya tersebut melepaskan api super kuat yang mampu menghancurkan barrier atau perisai Gargalgan. Detik itu Cha Hae-in baru saja tiba di dalam ruangan boss dungeon. Dia pun dibuat kaget dan bingung sendiri dengan apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat ini. Walau rekan-rekannya dalam keadaan baik-baik saja, namun mereka semua tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Amarah Gargalgan semakin memuncak karena Jinwoo sudah melukainya. High Orc itu pun mengaktifkan sihir keperkasaan yang membuat tubuhnya membesar layaknya raksasa. Dia berusaha menginjak Jinwoo walau tidak berhasil. Setelah itu Gargalgan melepaskan semburan nafas apinya. Tidak hanya sekali, Gargalgan menghembaskan banyak sekali nafas api hingga membuat seisi ruangan terbakar parah. Tidak peduli lawan ataupun kawan, semburan nafas api itu menghancurkan pasukan bayangan dan juga para High Orc. Jinwoo pun agak kesal, apalagi dia memiliki trauma buruk dengan sosok raksasa. Dia lantas melesat dan menghujamkan belatinya pada mata kanan Gargalgan. Jelas saja Gargalgan mengerang kesakitan. Jika Gargalgan semakin besar, maka semakin mudah juga Jinwoo mengincarnya. Dikarenakan serangan belatinya masih kurang kuat, Jinwoo lantas menarik rantai besi yang ada di dekat gerbang. Setelah itu dia mengikat dan membanting bos dungeon Gargalgan hingga tersungkur. Pertarungan epik itu pun disaksikan secara langsung oleh Wo Jinchul dan tim pengawas. Di hadapan Cha Hae-in, Jinchul menjelaskan bahwa kedatangannya ke tempat ini adalah untuk membantu unit penyerang. Tapi sepertinya dia tidak perlu membantu, apalagi Sung Jinwoo bisa mengalahkan semua monster di sini. Hunter Cha kini mengetahui kalau Jinwoo adalah hunter tipe petarung kelas atas. Kemampuan Jinwoo yang tidak biasa membuat Cha Hae-in semakin penasaran. Saat ini Gargalgan tidak berkutik di hadapan Jinwoo. Jinwoo juga sudah membangkitkan 4 jenderal High Orc Gargalgan dan menjadikan mereka sebagai bawahan barunya. Namun demikian Gargalgan tidak mau menyerah dan terus melakukan perlawanan. Sayangnya dia harus menghadapi 4 mantan anak buahnya dan juga harus meregang nyawa di tangan mereka. Setelah mengalahkan Gargalgan, Jinwoo langsung naik level. Dia tidak mau mengambil drop item dari Gargalgan. Namun sebagai gantinya pemuda itu ingin mengekstrak jiwa Gargalgan. Dan detik itu juga Gargalgan hidup kembali sebagai bawahan Sung Jinwoo. Jinwoo pun memberikan nama Tux pada bayangan barunya itu. Jinwoo merasa sangat beruntung karena sudah mendapatkan kekuatan pasukan High Orc. Namun di sini dia begitu kaget setelah Pak Jinchul menyapanya. Saking asiknya berduel, Jinwoo tidak menyadari kalau pertarungannya telah disaksikan oleh semua orang. Ketika Jinwoo kebingungan menjawab banyak pertanyaan dari unit penyerang, detik itu juga Pak Jinchul dan timnya langsung mengawal dan mengamankan Sung Jinwoo. Pak Jinchul menjelaskan bahwa Sung Jinwoo merupakan hunter yang memiliki tingkat rahasia tertinggi. Oleh sebab itulah Pak Jinchul meminta pada semua orang agar merahasiakan fakta yang telah terjadi hari ini. Sebelum pergi, Son Ki-hun menghentikan Jinwoo. Lelaki itu sangat yakin kalau Sung Jinwoo memiliki alasan tersendiri menjadi seorang pembawa barang. Ki-hun pun tidak mau menanyakan alasan itu. Intinya semua orang di sini bisa selamat berkat Sung Jinwoo. Sebagai perwakilan unit penyerang ini, Ki-hun mengucapkan terima kasih yang begitu mendalam pada Sung Jinwoo. Jinwoo pun tersenyum. Dia lantas mengembalikan buku wasiat yang sebelumnya diberikan oleh gadis healer Han Semi. Han Semi pun menerima buku tersebut dengan penuh senyuman. Pada keesokan harinya, Ki-hun pun terlihat melapor pada Choi Jong-in. Jong-in sangat senang karena unit penyerang yang dipimpin Ki-hun bisa kembali dengan selamat. Meski demikian, Jong-in menilai hal ini sebagai sebuah kemunduran. Bagaimana tidak, setelah White Tiger kini Hunters Guild yang menerima pertolongan dari Sung Jinwoo. Jong-in masih tidak percaya kalau Jinwoo bisa memanggil tentara bayangan dalam jumlah besar, serta memiliki kecepatan super layaknya Hunter Assassin. Pak Jong-in pun jadi malu sendiri dengan julukan senjata pamungkas umat manusia yang sudah lama melekat padanya.
Setelah menerima masukan Ki-hun, Choi Jong-in akan berusaha sekuat tenaga untuk merekrut Jinwoo. Di waktu yang sama, situasi sangat ramai di depan gedung Asosiasi Hunter. Para wartawan dari berbagai media begitu sibuk mengumpulkan informasi untuk disampaikan pada halayak ramai. Tapi di balik keramaian itu terlihat sosok artis yang diketahui bernama Lee Min-sung. Dari dalam mobilnya, Min-sung sangat senang karena semua orang sudah siap menerimanya sebagai sosok yang memiliki kekuatan melampaui manusia normal.